Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-20 ayat pertama sampai 16, saya akan baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita merenungkan apa yang terjadi di dalam pembacaan kita tentang orang-orang upahan di sebuah kebun anggur. Saudaraku, satu waktu ketika saya membaca ini, saya ingat apa yang dikatakan atau diceritakan oleh D.L. Moody dalam sebuah pembacaan yang saya baca dalam beberapa artikel. Dikatakan bahwa satu saat D.L. Moody kedatangan satu orang pedagang atau orang yang punya toko menghampiri dia. Dia berkata rupanya pemilik toko ini adalah orang yang sedang tidak baik dengan tetangganya toko sebelah. Tetapi saudaraku, singkat cerita, orang ini mengasihi Tuhan, bertobat, dan kemudian datang kepada D.L. Moody dan berkata bahwa dia masih tidak bisa menerima dan masih sakit hati dan rasa aku masih iri hati dengan tetanggaku, kata orang ini. Kemudian saudaraku, D.L. Moody memberikan nasihat kepada orang ini. Kalau begitu, mulai hari ini kamu mesti melakukan sesuatu yang sangat penting buat pemulihanmu. Apa yang mesti kamu lakukan adalah kalau ada orang datang ke tokomu dan mencari barang, dan barang itu tidak ada di tokomu, maka beritahukan kepada orang tersebut untuk mencari di toko sebelah, untuk mencari di tetanggamu itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dia berkata, aku tidak mungkin bisa melakukan itu. Tapi D.L. Moody, kalau engkau ingin mengalami pemulihan, inilah langkah untuk kamu mulai dipulihkan dari iri hatimu tersebut. Saudaraku, singkat cerita, maka orang ini melakukannya. Setiap ada orang datang kepadanya mencari itu barang-barang, dan ternyata barang itu tidak ada di tokonya, dia berkata, coba kamu cari di rumah, di toko A di sebelah itu. Kemudian berikutnya hari demi hari, ternyata kemudian saudaraku, berangsur-angsur terjadi pemulihan karena toko sebelah juga berkata hal yang sama. Kalau ada orang datang ke tokonya dan tidak ada barang di toko tersebut, maka dia berkata, coba cari di sebelah situ. Saudaraku dikasih Tuhan, pemulihan ini terjadi ketika mulai iri hati itu dilepaskan. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, seringkali saudara dan saya dikuasai rasa iri seperti yang dialami oleh apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bekerja datang pagi hari, datang jam 9 pagi, datang jam 12, dan datang jam 5. Ternyata semua mendapatkan sedinar. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan yang Yesus ajukan kepada pendengarnya saat itu. Adakah atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Adakah saudara dan saya masih menyimpan perasaan iri hati? Ini saatnya saudara dan saya melepaskannya. Ini saatnya saudara dan saya membebaskannya. Dan ini saatnya kita menjadi berkat dan hati kita penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, coba kita baca bersama-sama di dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita renungkan hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.